Pagi semuanya, kembali bersama saya Dr. Beni Bulur SH Makes dalam suasana Natal ya. Kita masih dalam suasana Natal, jadi saya mau mengucapkan selamat Natal bagi teman-teman yang merayakan. Semoga damai Natal selalu bersama kita. Dan tentunya saya juga ingin mengucapkan sebentar lagi kita akan memasuki suasana tahun baru. Mudah-mudahan di tahun yang baru nanti kita semua akan bisa lebih sukses lagi ya, lebih bahagia lagi, lebih sehat lagi, ya lebih segala-galanya, dan cita-cita kita bisa tercapai di tahun yang baru ya. Dan untuk itu tentu kami juga ingin memohon maaf lah ya atas kesalahan-kesalahan baik yang disengaja maupun yang kami juga mungkin secara tidak langsung maupun langsung ya kan telah melakukan kesalahan baik kata maupun tindakan. Tentu kami ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, dan mudah-mudahan kita semua juga bisa dalam kesempatan ini bisa saling memaafkan. Dan di sini topik yang akan saya angkat dengan adanya surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2022 ya. Jadi udah keluar ya surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2022, dan pada poin perdata khusus ya, itu kita bisa lihat di A1. Jadi di situ ada ya dia beberapa poin ya. Jadi dari A1, A2, 3, A4 ya. Nah, di situ kita bisa lihat ya beberapa poin. Nah, di antaranya koperasi itu sudah jelas ditulis bahwa koperasi hanya bisa diajukan oleh kementerian yang berkaitan ya di bidang tersebut ya, berarti hanya bisa diajukan oleh pihak Kementerian Perkoperasian tentunya ya. Nggak bisa lagi sembarangan ya. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Nah, kemudian di sini untuk PKPU juga disampaikan tidak dapat diajukan upaya kasasi ya. Jadi untuk PKPU itu sudah ada lagi dari dalam surat edaran tidak dapat diajukan kasasi. Nah, ini dua hal yang mau saya kupas. Nah, jadi artinya apa? Ya, untuk koperasi Praciko, Unus Surya maupun apapun juga badan hukumnya tidak dapat lagi kita ajukan baik PKPU maupun tentu bahkan kepailitan ya. Jadi itu hanya bisa diajukan oleh kementerian yang bersangkutan. Tentu upaya hukumnya hanya bisa melalui pidana maupun perdata. Nah, inilah yang teman-teman mau saya sampaikan. Jadi di sini ya kita harus jeli juga. Makanya ini kita sayangkan juga atas keputusan ini, karena justru penyelesaian melalui kepailitan kadang bisa selesai bersinergi dengan pidana. Jadi biarkanlah pelakunya dihukum secara pidana. Kita juga sepakat pidana tetap harus dijalankan. Tapi untuk pemberesan aset sebetulnya lebih cepat kalau lewat PKPU. Karena PKPU itu dari sejak tanggal didaftarkan dalam 20 hari kan sudah harus diputus. Ya, dan kalau memang dalam 45 hari pertama tidak tercapai perdamaian ya memang bisa juga diajukan dan bisa pilot, atau kita ajukan permohonan pilot itu dalam 60 hari itu harus sudah diputus. Nah, kalau pilot ya sebetulnya kalau ada aset-aset yang diduga mengalir kepada pribadi dan sebagainya, kurator pun bisa mengajukan gugatan lain dalam 60 hari itu udah harus diputus juga untuk masuk ke modul pilot atau tidak. Nah, kalau masuk ke modul pilot juga bisa segera dilakukan pemberesan dengan acara yang singkat, tentu bisa dibagikan ya kepada korban. Nah, inilah yang kami sayangkan, tapi sudah terjadi. Jadi saya hanya bisa sampaikan seperti itu. Jadi upaya hukumnya hanya bisa pidana dan perdata. Nah, inilah yang tentu kita sekarang harus sama-sama berjuang ya untuk melakukan ini. Atau ya kita suratin mohon izin kepada Kementerian Koperasi ya agar bisa diajukan pilot atau PKPU ini untuk ditinjau. Jadi mungkin untuk para klien kami juga menghimbau ya untuk membantu. Kami juga akan mohon izin tentunya kepada kementerian yang bersangkutan agar tetap masih bisa dilakukan PKPU dan kepilitan ya sambil melakukan upaya hukum yang lain baik pidana maupun perdata. Ya, tentu kita di sini memerlukan persatuan daripada para nasabah ya. Nah, itu yang ingin mau saya sampaikan. Karena sudah saya sampaikan kalau perdata perlu proses PNPT MAPK
Nah kami takut aset-asetnya sudah keburu turun ya nilainya ya. Jadi kalau mobil misalnya 3 tahun lagi sudah turun nilainya. Ya kemudian uang sendiri itu juga kita khawatirkan ya. Uang sudah terjadi inflasi tentu nilainya akan berbeda. Lain kalau kita selesaikan melalui PKPU dan kepelitan tadi saya sudah jelaskan. Ya PKPU waktunya harus diputus dalam 20 hari. Kemudian ditentukan PKPU sementara. Kalau tidak diperpanjang dalam 45 hari bisa ditentukan apakah diperpanjang atau memang langsung voting proposal. Bila dia pilot langsung kurator yang tadinya pengurus bisa yang kemudian apabila tetap ditunjuk pengurus yang sama maka menjadi kurator, dan kurator berwenang untuk melakukan pemberesan lelang aset dan sebagainya, termasuk kalau melihat ada aset-aset yang mengalir ke pribadi tentu kurator bisa melakukan upaya hukum ya ada gugatan yang lain, dan dalam 60 hari pun harus diputus apakah masuk ke pilot atau tidak. Nah, yang kita perlu disoroti di sini sebetulnya seharusnya yang dilakukan mekanismenya ya. Jadi ini sebenarnya pengurus atau kurator kalau diduga bermain mata dengan debitur itu baru merugikan nasabah. Tapi kalau ternyata itu ditunjuk dan direkomendasikan oleh nasabah dan yang disahkan ya, disetujui oleh pengadilan, dan itu ternyata dia independen benar-benar di tengah melaksanakan tugasnya, tentu kreditur atau nasabah bisa diuntungkan dengan proses yang lebih cepat ini. Itu yang mau saya sampaikan. Ya, jadi memang upaya hukumnya sekarang hanya pidana perdata ya. Kalau toh kita masih mau melakukan upaya PKPU atau pembatalan homologasi tentu hanya bisa melalui Kementerian Koperasi yang bersangkutan. Ya. Nah, yang jadi masalah ini kalau sekarang koperasi udah terlanjur banyak di PKPU dan sekarang putusan PKPU-nya itu tidak dilaksanakan, yaitu homologasi yang tidak dilaksanakan, harusnya kan secara undang-undang harusnya melakukan pembatalan homologasi. Nah dengan adanya usul edaran ini kan hanya kementerian, artinya kita kalau mau memajukan pembatalan harus melalui Kementerian Koperasi kan demikian. Ya walaupun memang di sini juga ada dari usul edaran ini jadinya PKPU juga dinyatakan memang tidak dapat lagi dilakukan upaya kasasi kan begitu disebutkan. Ya. Nah demikian yang bisa saya sampaikan ya, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kesalahan dari ucapan kata-kata saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.